Kembali di Breaking News TV One, pemirsa, dua jenazah korban ambruknya bangunan musola Ponpes Al-Qazini Jumat pagi tiba di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur guna dilakukan proses identifikasi. Dua jenazah langsung dimasukkan ke kamar jenazah. Total jumlah korban meninggal saat ini menjadi 7 korban. Dua mobil jenazah yang mengangkut korban ambruknya bangunan musola Ponpes Al-Qazini pada Jumat pagi tiba di rumah sakit. Petugas ambulan langsung membawa dua jenazah ke kamar mayat rumah sakit. Selanjutnya, kepada kedua jenazah akan dilakukan proses identifikasi untuk kemudian dicocokkan dengan data antemortem yang sudah dikumpulkan tim DVI dari keluarga korban. Petugas berharap dengan banyaknya data antemortem yang masuk dapat mempermudah petugas untuk melakukan identifikasi. Pemirsa, dengan bertambahnya 2 korban meninggal dunia yang ditemukan, total korban meninggal saat ini sudah berjumlah 7 orang. Seluruh proses identifikasi mulai dipusatkan di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur. Kami ajak Anda pemirsa menuju ke rekan kami Syamsul Huda yang berada di Rumah Sakit Bayangkara untuk informasi terkini. Syamsul, bagaimana dengan proses identifikasi? Apakah berjalan lancar? Silakan. Baik, Gita dan pemirsa, saat ini saya sudah berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur, di mana sejak tanggal 2 Oktober kemarin sudah diputuskan bahwa semua proses identifikasi akan dipusatkan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Dan tepat pada pagi tadi, 2 jenazah yang sudah ditemukan, 2 dari 3 jenazah yang ditemukan di lokasi ambruknya bangunan musola di Pondok Pesantren Al-Qazini sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kedua jenazah tersebut saat ini sudah berada di kamar jenazah dan tengah menjalani proses identifikasi yang dilakukan oleh tim DVI Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Dan hingga dengan 2 korban meninggal yang sudah dikirim ke Rumah Sakit Bayangkara ini, total jumlah korban meninggal yakni berjumlah 7 orang, dengan rincian bahwa 2 korban meninggal berada di Rumah Sakit RSUD Notopuro Sidoarjo dan sudah diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara 3 korban meninggal lain berada di Rumah Sakit Islam Siti Hajar dan ketiganya juga sudah diserahkan kepada keluarga. Sementara 2 korban yang baru ditemukan pada pencarian hari kelima ini sudah masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur untuk dilakukan proses identifikasi. Sementara itu sebagai persiapan dari proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara, di mana Rumah Sakit Bayangkara akan menjadi pusat proses identifikasi, Rumah Sakit Bayangkara juga telah memiliki kemampuan di mana pada tahun 2014 silam Rumah Sakit Bayangkara pernah melakukan proses identifikasi terhadap korban jatuhnya pesawat Air Asia. Untuk itu, Rumah Sakit Bayangkara telah memiliki cold storage atau peti es jenazah yang mampu menampung 100 jenazah serta menyediakan pada proses identifikasi kali ini Rumah Sakit Bayangkara telah menyiapkan sedikitnya 150 tenaga tim identifikasi mulai dari tim Inavis hingga para dokter forensik. Dan saat ini tim masih bekerja. Pihak Bidokes Polda Jawa Timur juga berharap terutama tim DVI kepada pihak keluarga untuk kooperatif menyerahkan data-data antemortem sehingga proses identifikasi akan bisa lebih cepat untuk mengenali siapa jenazah tersebut. Dan saat ini juga beberapa keluarga mulai meski tidak banyak saat ini sudah mulai berdatangan, meski saat ini para keluarga masih terpusat di TKP, tepatnya mengingat saat ini proses pembongkaran juga sudah mulai dilakukan menggunakan alat berat dan menurut Kepala BNPB dalam konferensinya tadi dengan proses pembongkaran menggunakan alat berat akan ditemukan nantinya korban-korban baru. Demikian.
Bagaimana dengan satu korban yang saat ini masih dilakukan pemeriksaan di TKP? Apakah sudah ada persiapan untuk kemudian menuju ke Rumah Sakit Bayangkara proses identifikasi? Hingga saat ini masih ada dua korban meninggal yang sudah dikirim ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Sementara satu korban yang juga ditemukan bersamaan dengan dua korban ini masih berada di lokasi kejadian dan sampai siang ini masih belum ada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Meski demikian, kalaupun nanti akan dikirim ke Polda Jawa Timur, pihak tim DVI sudah bersiap untuk segera melakukan proses-proses selanjutnya. Demikian kembali ke studio. Oke, Samsul, kami ingin mengelaborasi kembali untuk pengumpulan data antemortem dari tim DVI ini sudah dikumpulkan sejak kapan? Untuk proses pengumpulan data antemortem sendiri sudah dilakukan oleh tim DVI sejak berada di lokasi kejadian. Sementara saat itu proses identifikasi masih dipusatkan di Rumah Sakit Islam Siti Hajar Sidoarjo. Dan sejak saat itu pula tim dari DVI membuka posko antemortem di lokasi kejadian, di mana lokasinya tidak jauh di sekitar area pondok pesantren Al-Khazini. Dan data-data itu sudah terkumpul. Meski demikian, pihak tim DVI sendiri masih berharap jika ada data-data lain yang itu bisa menjadi penunjang dari proses identifikasi, pihak DVI berharap pihak keluarga untuk bisa kembali menyerahkan data-data antemortem sehingga pada proses identifikasi bisa berjalan dengan lancar dan bisa cepat sesuai dengan harapan dari pihak keluarga. Demikian. Untuk total jumlah korban di Rumah Sakit Bayangkara berapa saat ini? Perlu diketahui bahwa Rumah Sakit Bayangkara baru sejak kemarin pada tanggal 2 Oktober sudah diputuskan untuk menjadi rumah sakit pusat identifikasi dari para korban jenazah yang meninggal. Mengingat pada pencarian hari keempat kemarin pihak keluarga sudah bersepakat untuk menggunakan alat berat guna mengevakuasi para korban yang tertimbun, di mana dari data tim Basarnas sendiri di posko Basarnas tercatat masih ada 58 korban yang masih diduga tertimbun dan sudah ditemukan pada pagi ini 3 korban, sehingga proses identifikasi yang awalnya dari Rumah Sakit Islam Siti Hajar dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim, mengingat sarana dan prasarana yang ada di Rumah Sakit Bayangkara cukup memenuhi syarat untuk melakukan identifikasi dengan jumlah korban yang cukup banyak. Sementara itu untuk korban-korban yang selamat itu dirawat di Rumah Sakit RSUD Notopuro yang saat ini di mana pada data kemarin tercatat di Rumah Sakit RSUD Notopuro terdapat 13 korban selamat dan sudah dipulangkan 6, sehingga saat ini masih tersisa 7 korban selamat di RSUD Notopuro, sementara di RSI Siti Hajar masih tersisa 3 korban selamat. Dan Rumah Sakit Bayangkara sendiri tidak melakukan perawatan terhadap korban-korban yang selamat, mengingat lokasi yang terlalu jauh dari lokasi pesantren ke Polda Jawa Timur, dan rumah sakit yang terdekat adalah Rumah Sakit Islam Siti Hajar dan Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo. Dan Rumah Sakit Bayangkara sendiri hanya melakukan proses identifikasi terhadap korban-korban yang meninggal, dan mulai hari ini baru datang 2 korban meninggal. Demikian. Baik, terima kasih. Laporan langsung Syamsul Huda dari Rumah Sakit Bayangkara di Jawa Timur. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Breaking News TV One, proses evakuasi pencarian korban Ponpes yang ambruk. Bahas akan kembali sesaat lagi.